Ternyata Arif, anak yatim piatu yang mereka remehkan, adalah adik kandung dari Kepala Biro Propam Provinsi yang ditakuti itu. Sebuah kesalahan fatal telah mereka lakukan. Kompol Fahmi tidak menunggu jawaban. Ia menatap Bribka Hendra dengan pandangan penuh kekecewaan dan amarah yang terkendali. Saya dengar Anda menekan masyarakat, meminta imbalan yang tidak sah, dan memperlakukan seorang warga negara dengan tidak pantas, apalagi seorang yang sedang dalam kesulitan seperti adik saya ini. Apakah itu benar? Ucapannya bukanlah pertanyaan, melainkan sebuah pernyataan tegas yang mengandung tudingan serius. Ia kemudian menoleh ke arah semua anggota Polsek yang ada di ruangan itu, pandangannya menyapu satu persatu. Dan kalian semua, suaranya meninggi, mengapa kalian hanya diam? Apakah ini cara kalian menjalankan tugas sebagai pelayan dan pelindung masyarakat? Apakah ini etika yang saya ajarkan di kesatuan ini? Hari itu, kantor polisi desa menjadi saksi bisu akan sebuah kebenaran yang tak terduga dan konsekuensi dari sebuah kesombongan yang membabi buta. Bribka Hendra, suara Kompol Fahmi terdengar dingin dan tajam. Saya tidak akan membahas perbuatan Anda sekarang di sini. Ini bukan tempatnya. Ia kemudian menoleh ke arah semua anggota Polsek yang masih terpaku, wajah mereka pucat pasi. Kalian semua, saya melihat apa yang terjadi. Kalian semua telah mengabaikan sumpah dan tanggung jawab kalian sebagai pelayan masyarakat. Aura Kompol Fahmi begitu mendominasi, membuat setiap kata-katanya terasa seperti teguran keras yang langsung menghantam kesadaran mereka. Hari ini, saya akan memastikan bahwa keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu. Tanpa basa-basi lebih lanjut, Kompol Fahmi segera mengambil tindakan. Ia memanggil petugas administrasi dan dengan tegas memerintahkan untuk menyiapkan laporan resmi mengenai insiden tersebut. Saya akan membuat laporan bahwa polisi yang bertugas ini, Bribka Hendra, telah melakukan pelanggaran serius terhadap kode etik kepolisian, menyalahgunakan wewenang, dan melakukan tindakan menekan terhadap masyarakat yang tidak bersalah, ujar Kompol Fahmi dengan suara lantang, memastikan setiap orang di ruangan itu mendengarnya dengan jelas. Saya akan menuntut agar kasus ini diproses secepatnya dan dibawa ke meja sidang disipliner untuk mendapatkan sanksi yang setimpal. Seluruh kantor polisi terasa hening, tidak ada yang berani bersuara atau bergerak. Mereka tahu bahwa ketika seorang kepala Biro Propam turun tangan secara langsung, kasus ini akan ditangani dengan sangat serius. Ini bukan sekadar teguran internal biasa, melainkan sebuah proses hukum yang akan menguak semua penyimpangan. Beberapa hari kemudian, proses penyelidikan berjalan dengan cepat. Kesaksian Arif, bukti-bukti yang ia bawa, dan pengamatan Kompol Fahmi sendiri di lokasi kejadian, semuanya mendukung tudingan terhadap Bribka Hendra. Akhirnya, hari sidang disipliner pun tiba. Ruangan sidang dipenuhi dengan ketegangan. Ada Bribka Hendra dengan wajah yang terlihat jauh lebih lesu dan pucat, didampingi pengacaranya. Ada Arif dan Fahmi yang duduk di barisan depan, mewakili pihak korban. Dan di barisan hakim, ada beberapa anggota komisi disipliner yang berwibawa. Selama persidangan, Kompol Fahmi tidak hanya hadir sebagai saksi, tetapi juga sebagai figur yang mengawasi seluruh jalannya proses. Kehadirannya yang kuat memastikan tidak ada celah untuk manipulasi atau intervensi. Setiap fakta diungkapkan dengan jelas, setiap argumen dipaparkan dengan lugas. Saat giliran Arif bersaksi, ia menceritakan dengan jujur semua yang ia alami, mulai dari tilang, permintaan uang, hingga perlakuan yang ia terima.